Sahabat, engkau mungkin merasa kuat hari ini, percaya diri dengan segala daya dan upayamu. Engkau merasa mampu untuk menaklukkan dunia, meraih segala yang diimpikan, dan menantang arus kehidupan dengan keyakinan bahwa semua ini adalah hasil usahamu sendiri. Namun sahabatku, pernahkah engkau berpikir bahwa semua yang engkau miliki saat ini bisa lenyap dalam sekejap, bahwa nikmat yang engkau genggam erat bisa berubah menjadi ujian yang menyesakkan dada? Jika engkau berpaling dari Allah, lalu kepada siapa lagi engkau akan kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, mungkin ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagai umatnya semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita masih akan bersama-sama menyimak dan mendengarkan rangkaian nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami kutip dari kitab Futuhul Ghaib. Kenapa hidupmu gelisah? Mungkin ini jawabannya. Sahabatku, tidak ada yang lebih merugikan dari hati yang berpaling dari Allah. Tidak ada yang lebih sia-sia dari jiwa yang tertidur dalam kelalaian, terbuai dalam gemerlap dunia yang semu. Ketika takdir datang mengetuk, apakah engkau masih bisa berkata bahwa hatimu teguh dalam keimanan? Atau justru imanmu terguncang, kepercayaanmu retak, dan engkau tak lagi mengenali siapa dirimu sendiri? Ketahuilah sahabat, berpaling dari al-haq saat ujian menghampiri adalah awal dari kehancuran. Ia mampu meredupkan cahaya tauhid, meruntuhkan bangunan tawakal, serta memadamkan api keikhlasan. Hati seorang mukmin itu bukanlah sesuatu yang bisa ditebak arahnya. Ia berbolak-balik, kadang bertahan dalam ketaatan, namun tak jarang juga ia terjatuh dalam godaan yang samar. Oleh karena itu, siapa yang ingin memperbaiki jiwanya, hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam bermujahadah, menekan dirinya untuk menjauh dari segala keburukan, hingga jiwa itu terbebas dari kehinaan yang mengikatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka yang berjuang dalam penyucian jiwa dengan panggilan yang penuh dengan kelembutan. Wahai jiwa yang tenang. Quran Surah Al-Fajr ayat 27. Sebab ketenangan jiwa bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang melawan hawa nafsu, dari kepasrahan total kepadanya, dari penyerahan diri tanpa syarat kepada setiap kehendaknya. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang manusia yang hatinya telah terbebas dari segala ketergantungan selain kepada Allah. Ketika ia dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala, ia tidak gentar sedikit pun. Ia tidak meminta pertolongan kepada manusia. Ia tidak mengiba kepada makhluk. Ia hanya berserah, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Sang Pemilik kehidupan. Dan karena ketulusan serta keyakinannya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan api itu, wahai api, jadilah dingin dan membawa keselamatan bagi Ibrahim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Lihatlah sahabat, bagaimana Allah menolong mereka yang sabar, mereka yang menggantungkan harapan hanya kepadanya. Sungguh, pertolongan Allah adalah milik orang-orang yang sabar. Tidak ada batas bagi pahala yang Allah sediakan untuk mereka yang tetap teguh dalam keimanan, yang menolak tunduk pada hawa nafsu dan juga godaan setan.
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Maka bersabarlah bersamanya dalam setiap waktu, dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap ujian yang datang. Sebab kesabaran itu bukan sekedar menahan diri, tetapi juga kepercayaan yang mendalam bahwa setiap takdirnya adalah kebaikan, meskipun kadang terasa pahit di awalnya. Sahabat, jangan pernah melupakan Allah. Jangan pernah mengabaikannya dalam kehidupan ini sebelum tiba masanya engkau dibangunkan dari tidur panjang tanpa kesempatan untuk kembali. Ketika kematian datang, tidak ada lagi perbaikan yang bisa dilakukan. Tidak ada lagi jalan untuk kembali mengumpulkan amal kebaikan. Waktu yang telah berlalu tak akan bisa diulang kembali, dan penyesalan tidak akan membawa manfaat sedikit pun. Perbaikilah hatimu, karena jika hatimu baik, maka seluruh perilakumu pun akan menjadi baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Namun, jika daging itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hati yang bersih adalah hati yang diselimuti takwa, penuh dengan tawakal kepada Allah, ikhlas dalam setiap amal, dan senantiasa yakin bahwa tanpa semua itu, hati akan hancur dalam kegelapan hawa nafsu. Hati itu seperti burung dalam sangkar, berusaha mengepakkan sayapnya agar bebas terbang menuju langit keimanan. Ia seperti permata yang tersembunyi dalam tambang, menanti untuk digali dan dibersihkan hingga ia bersinar memancarkan cahaya. Namun sahabat, jika burung itu terus terkurung tanpa usaha untuk keluar, atau jika permata itu tetap terpendam tanpa keinginan untuk mengangkatnya ke permukaan, maka ia akan selamanya tertinggal dalam kegelapan. Wahai Allah, bersihkanlah hati kami dengan taubat yang tulus, sinarilah jiwa kami dengan makrifat kepadamu, dan sibukkanlah hidup kami hanya dengan mengingatmu siang dan malam. Luruskanlah langkah kami dengan bimbingan orang-orang saleh yang telah mendahului kami, agar kami tidak tergelincir dalam kelalaian dan kesia-siaan. Amin ya rabbal alamin. Wahai manusia, marilah kita tunduk kepada ketetapannya, menerima setiap takdir yang Dia gariskan dengan penuh ketenangan, karena tidak ada yang lebih indah daripada berserah diri kepadanya. Tidak ada yang lebih damai daripada menggantungkan diri hanya kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, di sanalah pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Quran Surah Al-Qisas ayat 44. Barang siapa yang minum dari samudra ilmunya, yang merasakan kelembutan rahmat-Nya, yang menikmati kehangatan kasih sayang-Nya, maka ia telah menemukan kebahagiaan sejati yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Peliharalah ketakwaan, tegakkan hukum syariat, dan siapkan diri untuk berjihad melawan nafsu, hawa, setan, serta godaan dunia yang menipu. Seorang mukmin sejati adalah ia yang selalu siaga dan waspada, yang tak pernah lengah dalam pertempuran melawan keburukan yang ada dalam dirinya sendiri. Ia tidak melepaskan perisai keimanannya, tidak menjatuhkan pedangnya dalam perjuangan, dan tidak membiarkan dirinya lemah di hadapan musuh-musuh yang ingin menghancurkannya. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam tidur panjang kelalaian. Jangan biarkan dirimu kalah sebelum berperang. Bangunlah sebelum engkau dibangunkan dalam keadaan tak berdaya. Berjuanglah sebelum datang penyesalan yang tak berguna, karena kehidupan ini adalah kesempatan, dan kesempatan itu tidak datang dua kali. Sahabat, jangan pernah berpaling dari Allah. Engkau mungkin merasa kuat hari ini, percaya diri dengan segala daya dan upayamu.
engkau merasa mampu untuk menaklukkan dunia, meraih segala yang diimpikan, dan menantang arus kehidupan dengan keyakinan bahwa semua ini adalah hasil usahamu semata. Namun sahabatku, pernahkah engkau berpikir bahwa semua yang engkau miliki saat ini bisa lenyap dalam sekejap mata, bahwa nikmat yang engkau genggam erat bisa berubah menjadi ujian yang menyesakkan dada? Jika engkau berpaling dari Allah, lalu kepada siapa lagi engkau akan kembali? Para nabi dan rasul datang menyampaikan peringatan, membawa kabar gembira sekaligus ancaman, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkanmu. Mereka diutus agar manusia tidak tersesat dalam gelapnya dunia. Dan setelah mereka tiada, Allah melahirkan para ulama, pewaris ilmu dan hikmah yang menjadi pelita bagi hati yang meraba-raba dalam gulita. Mereka berbicara bukan dari hawa nafsu, melainkan dari cahaya wahyu yang mereka warisi. Ulama adalah pewaris para nabi. Demikian sabda Rasulullah SAW. Maka siapakah yang lebih layak engkau ikuti jika bukan mereka yang menjaga kemurnian agama Allah? Wahai manusia, tidakkah engkau sadari setiap nikmat yang engkau kecap, setiap hembusan nafas yang engkau hirup, itu semua berasal darinya? Namun mengapa seringkali kita lalai? Mengapa kita menikmati karunia-Nya tetapi melupakan Sang Pemberi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan segala nikmat yang ada padamu hanyalah dari Allah. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Tapi di manakah rasa syukur kita? Mengapa seringkali kita merasa bahwa nikmat itu datang dari usaha dan kecerdasan kita sendiri? Kita berlari mengejar dunia seakan ia adalah segalanya. Namun ketika dunia mencampakkan kita, barulah kita tersadar bahwa kita hanyalah makhluk lemah yang butuh pertolongannya. Wahai hamba, dunia ini bukanlah tujuan. Dunia ini hanya persinggahan sementara. Maka jangan biarkan nafsu dan syahwat menjerumuskanmu dalam kesia-siaan. Jangan jadikan makanan, pakaian, harta, jabatan, dan kesenangan duniawi sebagai pusat hidupmu. Karena semua itu fana, semua itu hanyalah fata morgana yang akan lenyap begitu ajal datang menjemputmu. Ketahuilah sahabatku, sesungguhnya dunia adalah bayangan. Semakin engkau mengejarnya, semakin ia menjauh darimu. Tapi jika engkau berpaling darinya dan mengejar ridho Allah, dunia akan mengejarmu, karena Allah yang mengatur segalanya. Jika hari ini engkau merasa hidup begitu sulit, penuh dengan ujian, ketahuilah bahwa Allah sedang menguji kesabaranmu. Jika engkau sakit, bersabarlah, karena kesabaran itu akan mendatangkan pengobatan. Jika engkau sedang dalam kesulitan, tetaplah bersyukur, karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Takutlah kepada api neraka, karena ketakutan itulah yang akan menjauhkanmu dari keburukan. Takutlah akan azabnya, karena dengan itu hatimu akan menjadi lebih lembut dan jiwamu lebih tunduk kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba yang selalu kembali kepadanya, yang selalu memohon ampunannya, yang menangis dalam doa-doanya, menyadari betapa lemahnya diri di hadapannya. Namun sahabat, jangan hanya takut, ketahuilah bahwa Allah Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Jika engkau bersungguh-sungguh dalam taubatmu, jika engkau kembali kepadanya dengan hati yang tulus, niscaya Dia akan menyambutmu dengan cintanya. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena Dia lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Maka bertaubatlah sebelum terlambat. Jangan tunggu datangnya ajal untuk menyesal. Jangan tunggu pintu taubat tertutup untuk kembali kepadanya. Ingatlah, dunia ini hanyalah ujian. Jangan sampai engkau tertipu oleh kesenangannya yang semu.
Ketika kelak ajal menjemputmu, dunia ini tak lagi berarti. Rumah megah yang kau bangun tak akan lagi bisa menampungmu. Harta yang kau kumpulkan tak akan bisa kau bawa ke alam kubur. Semua akan sirna, kecuali amalmu, kecuali imanmu, kecuali hubunganmu dengan Allah. Maka wahai jiwa-jiwa yang masih diberi kesempatan, bangunlah, jangan biarkan waktu berlalu tanpa makna. Jangan menunda-nunda kebaikan, karena kelak ketika nyawa telah sampai di tenggorokan, barulah engkau sadar bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara dan tempat kembali yang sesungguhnya adalah kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Wahai Tuhan kami, berilah kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami, dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara share, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.